Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya share WL saya ya, WL saya untuk scalping besok 15 Juli 2026. Disclaimer, kalau saya tidak ajak teman-teman transaksi ya, beli maupun jual ya. Jadi keputusan teman-teman transaksi baik itu beli jual sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman masing-masing gitu ya. Dan saham yang saya share di sini adalah saham yang berdasarkan point of view dan analisa saya menarik. Jadi ya saya juga mau ingetin bahwa ya tidak ada kepastian saham yang saya mention itu naik gitu ya. Cuman kalau yang kemarin yang ARA ada satu, yang naik belasan persen juga 2 ya, dua-duanya pada saat opening oke. Jadi kemarin saya mention 3, tiga-tiganya hijau pada saat market opening. Saya pribadi PRDL ya, yang trade di PRDL sih, nanti saya bahas lah ya. Jadi intinya teman-teman bertanggung jawab lah ya dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, besok tanggal 15 Juli saya ada WL PRDL masih gitu ya. Yang kedua ini energi, yang ketiga WiFi. Jadi WiFi ini sebenarnya secara price action aja saya ngelihatnya cukup oke gitu ya. Kalau energi sentimennya ada dan ya price actionnya oke. Jadi saya WL gitu ya. Dan langsung aja kemarin yang saya mention di tanggal 14 hari ini ada 3 saham. Yang pertama itu PRDL ya, PRDL masih saya mention hari ini ARA gitu ya. Nanti saya jelasin, saya mau share studi kasus saya ya di studi kasus saham yang dulu pernah mirip-mirip geraknya kayak gini, sahamnya Meri, nanti saya coba bahas ya. Yang kedua VKTR, VKTR gimana dia ternyata pada saat opening nggak perform, hanya main di area-area 650-an, tapi setelah beberapa waktu dia ada spike dan saya pribadi kehilangan momentum gitu ya. Cuman ada dari teman-teman yang tulis di kolom komentar kalau dia cuan dari VKTR, jadi happy cuan kalau ada yang cuan gitu ya. Dan Atap ini juga opennya, nah ini, Atap ini opennya juga tinggi gitu ya, cuman saya pribadi nggak trade di sini, saya hari ini trade di PRDL gitu ya, cuma ya scalping aja dan ada sisa barang dikit ya, saya ada sisa barang dikit. Seperti gitu, dan langsung aja ke pembahasannya mungkin supaya video yang nggak terlalu panjang dan saya upload nggak terlalu malam gitu ya. Jadi yang pertama ini PRDL, saya kalau ngelihat data transaksi mungkin sebagian dari teman-teman mulai ada keraguan, "Loh kenapa, di-mention gitu ya, padahal kan ini AZ jualan," gitu ya. AZ, siapa? AZ ini adalah underwriter dia, loh underwriter-nya jualan, ini yang nampung siapa? Yang nampung kan retail, kenapa di WL gitu ya. Ya makanya, saya pribadi lebih suka ya menganalisa saham itu secara price action karena seringkali beberapa case saya nemu saham itu, bergerak tidak rasional gitu ya. Jadi mungkin kalau ngelihat data transaksi ini, nge-mix lah. Ini, jelas non retail yang buang barang, AZ sama IF sama DR, yang nampung juga cenderung broker-broker yang biasa dipakai retail. Cuman saya ajak teman-teman, coba deep dive, saya ingat waktu itu saham Meri. Mungkin kalau teman-teman trade di saham Meri, ada yang trade di saham Meri, saya ingat waktu dia ARA di ketiga ya, kedua dan ketiga deh. Kalau teman-teman lihat di Broksumnya Meri ya 14. Wah, kebetulan ya hari ini juga tanggal 14 cuma beda tahun ya. Ya, sorry. Kita lihat aja 14 Juli 2025 ya. Jadi 14 Juli 2025 di sini ya. Percis ya teman-teman lihat ini tanggalnya 14 Juli 2025 yang mana Meri baru listing hari ketiga berarti ya. Nah ini Broksumnya jelek teman-teman. Ya sama ya. Ini udah jelas DRKK ini saya asumsikan, bukan retail gitu ya yang nyiram gitu. Cuma di hari ketiga ini saham, setelah ARA tanggal 4 dengan kondisi Broksum kayak gini dia masih ada 3 kali lagi naik kenceng. Dan kalau saya cek Broksumnya ini juga sama, yang adu kuat itu retail malah main gebuk-gebukan. Waktu itu saya nggak main sih di Meri, cuma, saya perhatikan aja karena kalau nggak salah ini saya ingat betul Meri ini dia, listing-nya barengan ya sama CDIA. Jadi memang fokus saya waktu itu CDIA, kalau saya nggak salah CDIA dan ada beberapa juga ya saham yang waktu itu saya pantau menarik ya. Nah ini Meri 10 Juli. Nah ya, bener ya.
Jadi memang waktu itu trading saya lebih ke CDIA fokusnya waktu itu barengan bagus-bagus ya teman-teman, ada koin, ada CDIA gitu ya. PSAT juga saya tembak arah waktu itu dapet, waktu itu pakai CP ya. Jadi makanya Mary kurang saya lirik. Cuma case yang seperti ini ada bahwa data transaksinya itu sorry, bahwa data transaksinya itu, sedikit kurang oke gitu ya, tapi sahamnya, terus, gerak naik, ada case kayak gitu. Cuma ya bagi saya point of view trader gitu ya, hari ini pun saya cuannya tipis ya di PRDL, saya cuma dapat 3%-an, saya cuma dapat 3%-an ketika open dan saya sisain barang dikit ya teman-teman, saya sisain barang dikit, saya cuma, scalping tipis aja. Walaupun sahamnya ARA, mungkin orang berpikir, "Wah nge-mention saham PRDL ternyata PRDL-nya ARA." Ya enggak juga, karena dia opennya juga udah tinggi, saya ngerti. Cuman ya namanya saya point of view scalping gitu ya, trading, fast trade, ya jadi dapat spread 2 sampai 5% ya saya udah syukur sih gitu. Jadi besok saya masih nge-WL karena, based on historis gitu ya, punya pengalaman ada case juga saham yang beliin retail tapi tetap oke selama, se-marketnya itu masih ada optimisme, masih ada hype gitu ya. Beda kasus sama saham yang kasih harapan palsu, dia seolah-olah, "Wah ini buyback nih, ada yang nadah," gitu, padahal ya dia jualan pakai broker lain. Ada saham-saham IPO, kalau saya mention nggak enak, cuma ya saya pikir saham-saham IPO model-model kayak gini ya, ini udah kurang begitu oke, ini juga gitu ya. Alasannya kenapa? "Loh ini kan, ini," ya ini udah jelas sih hari kemarin ini udah clear, dia buang barang segini, buat teman-teman yang ngerti aja, dari total emisinya aja, yang kalau saya nggak salah 400 ya, apa 400 berapa gitu ya, apa 500. Nggak usah saya bahas ya, cuma ini distribusi satu hari aja udah gede banget. Jadi kalau dia buang terus siram ke bawah aja ya harusnya masih cuan gitu. Jadi ya mungkin akan ada tarikan-tarikan gitu ya, yah gitulah. Menurut saya PRDL sama IPO kali ini yang masih oke untuk di-scalping-in, untuk di watchlist besok dan di-scalping-in kalau seandainya, ketika opening-nya bagus gitu ya. Yang kedua ini langsung saya mention saham NRG. Jadi sebelum-sebelumnya ini saya udah pernah juga nih nge-mention si NRG, cuma dia dapat momentum kencangnya baru hari ini, ya tanggal 14. Secara teknikal gimana? Secara teknikal cakep, ini confirm ya udah mepet-mepet, break gitu ya, break area 1400-an sampai 1500 ya. Jadi kalau asumsi, resist di 1500 udah mepet-mepetin resist dan volume yang terjadi hari ini juga udah besar gitu ya, dan data transaksinya gimana, ini selalu jadi, saham yang menurut saya oke untuk di watchlist karena retail sisi kanan, ya top buyer-nya bukan retail, volumenya spike dan ada indikasi mepet-mepet resist, saya suka ya, biasanya saham kayak gini kenceng gitu ya. Dan kalau dia break si 1.500 dengan volume yang kembali lebih gede dari hari ini ya, besok ya seandainya, ini pasti masih ada sentimennya masih lanjut. Ya secara teknikal dan transaksi ini clear oke, dan satu juga buat informasi ke teman-teman bahwa NRG ini ada corporate action right issue ya, yang mana right issue-nya akan, berlangsung come date-nya itu tanggal 13, ex date-nya 14, nanti trading start-nya, 20 Agustus. Memang sekarang kayaknya saham-saham right issue lagi tren ya, kalau saya perhatiin banyak sekuritas-sekuritas yang lagi pada sibuk ya, urus, nasabah, eee, nge-convert right-nya gitu ya. Jadi kalau di Stockbit sih saya bisa lihat di kalender ya, ada Sini, Padi, Cash, RMKO, Atik, BNBR, Koko gitu ya, yang right issue gitu ya. Cuma ya seperti gitulah, saya kurang begitu suka sih ikut kayak gini, saya lebih suka, eee, baca analisa transaksi. Jadi seperti gitu dan NRG clear ya, momentumnya ada nih, momentum momentum dari transaksi, dari technical, sama dari corporate action-nya lagi ngedukung, memang lagi di sini gitu ya, memang lagi ya kalau dia main, wajar gitu karena sentimennya positif gitu ya. Dan yang ketiga yang saya WL itu sahamnya WiFi gitu ya. Nah untuk corporate action-nya sih sebenarnya dia nggak ada, cuman data transaksinya ini menurut saya secara teknikal ya cukup lumayan oke lah. Ada volume besar, lebih besar daripada rata-rata biasanya dan posisi secara chart juga oke gitu ya. Eee, Sebenarnya ini opsi ketiga ya, opsi ketiga. Kalau dibilang oke, ya oke menurut saya dan, chart, chart intraday-nya ini juga cakep banget ya, nggak ada lower low, indikasinya oke, ya data transaksinya juga oke, udah clear lah AK non retail ini foreign, bisa jadi di AK di sini, bot foreign yang mana itu korelasinya negatif, tapi kalau kita lihat, transaksi foreign di sini
ya. Transaksi foreign di sini itu sering kali juga, foreign masuk ya di saham WiFi ini. Jadi ya contoh kasus di sini, ketika sahamnya itu turun dalam ini foreign-nya beli ya di sini ya. Nah ini, kalau teman-teman lihat ini, nah keesokannya masih beli dan besokannya lagi ketika dia naik kencang foreign-nya ada buang tapi dikit ya. Ya saya juga nggak bisa pasti analisanya, cuma kalau ngelihat secara chart intraday ini termasuk oke dan bisa jadi salah satu opsi untuk scalping ya pagi-pagi. Sisanya ya paling saya mau sedikit ya market market update lah, mau info ke teman-teman bahwa kondisi market juga nggak lagi yang oke-oke banget lah ya. Kenapa? Karena foreign masih mencatatkan net sell 885 miliar, hampir 1 T, dan ini kalau dulu-dulu ini angka yang sangat besar ya, cuma belakangan ini udah jadi kayak biasa aja kalau foreign buang 400, 600, 800 gitu, udah kayak kita udah biasa aja. Cuma kemarin pengumuman S&P ya global, yang, ratingnya kita BBB, stay di BBB, saya pikir bisa jadi, ngedrive IHSG yang, sentimen positif gitu ya. Ternyata malah jadi ajang net sell foreign kembali dengan jumlah besar, dan kalau dilihat ini masih blue chip kita yang dihajar terus di foreign outflow ya. Jadi ya market masih sangat mungkin break lagi si area 6.000. Jadi untuk trading buy and hold di saham-saham, first liner atau ya second liner saya pribadi masih belum. Cuma kalau teman-teman yang lain yang ngerti gitu ya, ngerti swing gitu ya, mungkin ada yang masih keep barang gitu ya, mungkin beda. Kalau saya sih pribadi enggak, saya masih nyaman trading-trading dan WL saya besok PRDL, energi sama WiFi. Ya, itu aja dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.